Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat bertemu. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara, saya memperkenalkan diri dulu. Karena kebanyakan dari saudara belum mengenal saya. Ada beberapa jemaat yang sudah kenal saya. Nama saya Yuliana Prukan. Suami saya sudah menikah, berkeluarga. Suami saya bernama Alberli Raung. Kami punya 3 orang anak, 1 laki-laki, 2 perempuan, saudara. Kami melayani di Pulau Obi, tepatnya di Desa Air Mangga. Ya, perjalanan kami lumayan panjang, saudara, dengan kapal laut selama 7 hari dari Obi. Lumayan lama, saudara. Lama sekali. Rasa-rasanya udah ya dalam kapal, saudara. Tapi puji Tuhan, dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan, kami boleh tiba dengan selamat, sekeluarga, punya anak bayi, saudara. Saya jalan ke sini tuh rasanya agak sedikit cemas, khawatir dengan semua situasi, kondisi yang ada. Tapi mempercayai Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang memelihara. Itu yang membuat saya tenang dalam perjalanan dari Pulau Obi sampai Labuan Bajo. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih buat kepercayaan Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala, tempat ini yang mempercayai saya untuk melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Saudara, jujur saya agak merasa gimana ya, karena tidak biasanya saya harus melayani 1 hari 2 kali, saudara. Dan ini yang pertama kali, ya. Kami di sana ibadah jam 9 pagi hanya sekali, dan ini saya harus melayani 2 kali, itu agak gimana gitu, saudara. Tapi saya percaya kuasa Roh Kudus menolong kita semua, amin, saudara. Pagi hari ini, saudara, saya akan memberikan satu judul khotbah saya, menikmati Jehovah Jireh. Sekali lagi, menikmati Jehovah Jireh. Kapan terakhir saudara berdoa? Pasti, tadi pagi saya bangun berdoa. Benar, saudara ya? Jangan berhenti berdoa. Amin. Jangan berhenti berdoa. Karena doamu bisa mengubah masa depanmu. Doa saudara bisa mengubah masa depanmu. Ya, saya berikan judul menikmati Jehovah Jireh, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat 14 sudah ada di LCD saudara. Mari saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin, puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Menikmati, mengalami atau merasakan Jehovah Jireh. Jehovah Jireh mempunyai arti Tuhan menyediakan. Sekali lagi, Jehovah Jireh mempunyai arti Tuhan menyediakan. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Apa yang saudara perlu dengan Tuhan hari ini, saat ini? Kita akan belajar bersama-sama bagaimana Abraham dia bisa menikmati Allah Jehovah Jireh. Bagaimana Abraham bisa merasakan, mengalami yang namanya Tuhan menyediakan. Saudara, memperhatikan kondisi dunia hari-hari ini. Ya, memperhatikan kondisi keadaan lingkungan kita hari-hari ini. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan, ada banyak orang hidup dalam tekanan, ada banyak orang hidup stres, ya, cemas,
Ada banyak orang takut mati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham dalam pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Ya. Ada satu ketika pada pasal 22 mencatat Allah berfirman kepada Abraham. Allah berfirman dan berkata kepada Abraham, Abraham. Ayat yang pertama dan kedua dari pasal 22 kitab Kejadian. Firman-Nya, ambillah anak yang engkau kasihi itu. Persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Allah tahu Abraham sangat mengasihi Ishak. Saudara, kalau seseorang berikan satu barang buat saudara. Saya kasih contoh, saya sudah janji nih buat ibu ini, saya akan kasih ibu satu hadiah. Dan hadiah ini sudah lama dinanti-nantikan oleh ibu ini. Ketika tiba waktunya saya kasih. Wah, senang dong dikasih. Janjinya ditepatin, senang dong. Tapi berselang waktu kemudian saya datangin dia. Saya bilang, ibu, saya minta kembali hadiah yang sudah saya kasih. Marah enggak saudara? Kalau ada orang yang melakukan itu terhadap saudara. Barang yang sudah dikasih tidak boleh ambil kembali. Tidak boleh minta kembali. Tapi Tuhan yang sudah memberikan kepada Abraham Ishak, anak yang dijanjikan itu, Tuhan minta supaya Abraham kembalikan lagi menjadi korban saudara. Firman Tuhan tidak mencatat Abraham dia mempunyai respon marah-marah. Abraham dia protes. Tidak saudara. Tetapi hal pertama yang Abraham lakukan. Dia dengar firman Tuhan. Dia dengar perintah Tuhan. Dia mengerti apa maunya Tuhan. Dan dia tidak menunda untuk melakukannya. Ada banyak kita, ya, saudara sudah mendengar banyak firman Tuhan, saudara sudah mendengar banyak perintah Tuhan dalam hidupmu sampai hari ini. Dan mungkin engkau juga sudah mengerti kehendak Tuhan, engkau sudah memahami apa maunya Tuhan. Tapi masih satu hal yang kurang, orang seringkali tidak melakukan, bahkan seringkali menunda, tidak mau melakukan. Saudara, sebenarnya bukan persoalan berapa banyak orang sudah dengar firman Tuhan. Tapi yang jadi hal yang paling penting, berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita lakukan. Amin saudara? Berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita kerjakan. Kalau engkau berkata, Tuhan, engkau kenal hatiku, aku mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Aku mau melayani engkau, aku mau tetap setia kepadamu Tuhan, seumur hidupku. Kalau engkau berkata begitu saudara, kalau kita berkata demikian kepada Tuhan, lakukan, tunjukkan itu, bahwa benar-benar engkau mau setia dan mengasihi Tuhan. Ada banyak orang, bukan hanya jemaat, tapi termasuk pelayan-pelayan, hamba Tuhan,
hanya pintar bicara, tahu banyak ngomong, tapi kecil actionnya. Bahkan nol, saudara. Tuhan mau kita bukan hanya menjadi orang yang pintar berbicara, hanya menjadi orang yang senang mendengar, saudara. Tapi lebih dari itu, Tuhan lebih mau kita melakukan apa yang Dia mau. Abraham, dia tidak menunda, saudara. Ketika dia dengar firman perintah Tuhan, dia mengerti apa yang Tuhan mau. Besok pagi-pagi benar, dia bawa anaknya, dia persiapkan semua dan dia berangkat, saudara. Pergi. Tidak menunda. Tidak bertanya-tanya, Tuhan bagaimana nanti kalau anak saya mati? Tidak ada satu kata khawatir, cemas, kehilangan anak, saudara. Abraham begitu mempercayai Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Apakah engkau mempercayai Tuhan yang engkau sembah dengan segenap hatimu? Bukankah hari-hari ini kalau kita perhatikan keadaan, iman kita sementara diuji, saudara? Ya. Tuhan gak minta anakmu dipersembahkan. Tuhan gak minta hartamu dipersembahkan. Tapi sementara hari-hari ini, Tuhan sementara menguji kita dengan semua yang terjadi tengah-tengah dunia ini. Apakah engkau masih mau mengasihi Tuhan? Apakah engkau masih mau mempercayai Tuhanmu? Abraham, karena dia mempercayai Tuhannya, Allah yang dia sembah, dia tidak ragu-ragu untuk melakukan firman Tuhan. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Berbeda dengan kita, saudara. Seringkali kita bertanya, Tuhan bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu. Kita seringkali buat penawaran dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang Abraham lakukan, ayat yang next, bagian kedua, ayat yang kelima dan sampai ayat yang ke-8. Memperkatakan perkataan iman. Saya baca ayat yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Saudara perhatikan kata kami akan kembali. Itu menunjuk kepada siapa? Abraham dan Ishak. Ayat pertama, ayat kedua dengan jelas Tuhan berfirman, persembahkanlah anakmu menjadi korban bakaran. Menjadi korban bakaran dengan kata lain, mati, saudara. Tidak mungkin Abraham akan kembali dengan Ishak. Tapi Abraham dia berkata dengan imannya, kami akan kembali kepadamu. Memperkatakan perkataan-perkataan imanmu, saudara. Mungkin banyak, Tuhan saya punya keadaan kan begini-begini saja. Saya sudah berdoa, setia, toh nggak berubah-berubah. Pekerjaan saya masih begini-begini saja, pangkat saya begini-begini, tak pernah naik-naik Tuhan. Ya karena engkau berkata seperti itu, jadilah seperti itu. Halo saudara-saudara? Ya, saya kasih contoh, saudara.
Kita orang tua, apalagi ibu-ibu ini, yang kalau bicara itu panjang. Berurusan dengan anak-anak di rumah, itu seringkali ya. Tanpa sadar, mungkin sadar juga saudara. Kalau kami di desa Air Mangga saudara, kampung itu semua Kristen. Ada 3 desa yang berdekatan dengan desa kami, tempat kami melayani, desa Sambiki, desa Anggai, desa Air Mangga. 2 desa itu Muslim semua saudara, kami yang desa semua orang Kristen. Tapi saudara, kalau mereka marah anak-anak mereka saudara, itu semua kata-kata kebun binatang keluar. Ya, keluar saudara. Dan kita yang sering rajin masuk gereja nih, kadang-kadang tanpa sadar orang bicara begini sama anak kalau dia buat sesuatu yang bikin orang kesal. Goblok kamu, maaf saudara. Bandel kamu, nakal kamu. Jadi jangan heran kalau karakter sifat anakmu jadi seperti itu saudara. Ya. Kalau engkau bilang nakal, bandel, memang benar-benar jadi seperti itu. Perkatakan perkataan imanmu untuk anak-anakmu saudara. Engkau anak yang baik, engkau anak yang pintar. Anak saya yang nomor 2 perempuan saudara. Dia kalau menangis minta sesuatu yang dia mau dan saya tidak beri, dia menangis begitu rupa saudara. Dan kadang-kadang telinga kita itu dengarnya. Saya kadang-kadang peluk dia sedemikian rupa saudara. Saya bilang, Jeji anak baik. Kalau dia berbuat sesuatu yang kadang-kadang membuat kita kesal, saya kesal saudara. Ya. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Ya. Karena apa saudara? Saya menyadari benar. Karena di dalam perkataan kita ada kuasa saudara. Ya. Jadi suami istri kalau engkau marahan, cukup dalam kamar saja, jangan kedengaran sampai di luar. Apalagi kalau marahannya sampai terdengar kata, pulangkan saja aku pada ibuku. Jangan sampai berkata demikian saudara. Orang pisah sudah ya, cerai sudah. Ini bahaya saudara. Karena apa saudara? Bukan saja Tuhan yang dengar, tapi setan juga ikut dengar saudara. Dan itu akan jadi masalah. Kalau setiap kali setan dengar perkataan yang negatif yang keluar dari mulut kita saudara. Dia akan berusaha bagaimana sampai itu terjadi. Karena setan itu kan apa? Mencuri, merampas, membunuh dan membinasakan. Kalau masih di sini saudara, masih ya aman saudara. Tapi kalau itu sudah keluar dalam perkataan, kita harus hati-hati. Jadi mana yang harus kita pilih saudara? Lebih baik saya berkata-kata yang tidak baik ataukah yang baik? Lebih baik saya memberkati anak-anak saya dengan kata-kata yang membangun ataukah bandel, nakal dan sebagainya? Sebagai orang tua, ya, sebagai orang tua, alangkah bijaknya sekalipun kita melihat keadaan anak kita, membuat kita rasanya marah, membuat kita rasanya, bagaimana rasanya, gak tahu lagi mau bicara apa. Berkati anakmu, berkati suamimu, berkati istrimu. Maka perkataanmu itulah yang akan terjadi saudara. Yang ketiga, ayat yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya,
Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ayat-ayat sebelumnya Ishak bertanya begini sama Abraham bapaknya, "Bapa, semua sudah ada, korban kayu bakarnya sudah ada. Terus di mana domba untuk korban bakaran?" Abraham jawab begini sama Ishak, "Allah yang menyediakannya." Ayat 9 dan 10, Abraham sudah selesai buat mezbahnya. Ishak yang ditaruh di situ, saudara. Ishak yang diikat di atas mezbah, saudara. Ya. Mungkin Ishak, dia bisa bertanya sama bapaknya, "Tadi papa bilang Tuhan menyediakan korban bakarannya, kok saya yang diikat?" Tapi Alkitab tidak mencatat itu, saudara. Berarti itu tidak pernah ada. Kata-kata protes dari Ishak. Ishak tidak protes dengan apa yang Abraham bapaknya lakukan. Dan seharusnya kita, saya dan saudara, torang semua, kalau kita berkata, "Saya ini adalah anak Bapa di sorga," itu berarti kita jangan protes apapun yang Bapa lakukan atas hidup kita. Nah, ini sulit. Kata apapun yang Tuhan lakukan, tidak semua orang bisa menerimanya. Tidak semua orang bisa menanggungnya, saudara. Tapi kalau saudara mampu dan bisa menanggungnya, saudara adalah benar-benar anak Bapa di surga. Saya, saudara, dengan latar belakang semua keluarga hampir rata-rata jadi hamba Tuhan. Om, tante saya, ya, semua hampir jadi gembala. Ibu gembala di sini adalah tante saya, saudara, adik mama saya. Ya. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi gembala. Hamba Tuhan pun tidak pernah terlintas, saudara. Tidak ada punya keinginan jadi gembala, jadi hamba Tuhan. Saya sekolah Alkitab, tapi saya tetap tidak mau jadi hamba Tuhan. Yang penting sekolah saja. Untuk memenuhi harapan orang tua saya waktu itu. Kasarnya jadi pelarian aja. Saya merantau ke Jakarta. Sekalipun banyak hal yang terjadi, saya tetap bertahan tidak mau jadi hamba Tuhan. Membuat saya, bukan berarti Tuhan mau hal yang buruk itu terjadi dalam hidup saya, bukan, saudara. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan luaskan itu terjadi. Untuk membuat saya menyadari benar apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. 2006, pertama kali saya kembali masuk gereja, saudara. Setelah bertahun-tahun sebelumnya jadi anak yang terhilang. Masuk gereja kembali, Gembala Pasar Rebo Bapak Theo Barahama, dalam khotbahnya dia berkata begini, "Apapun yang terjadi dalam hidupmu, pahit, manis, susah, senang, mungkin hal yang menyakitkan hatimu, hidupmu mungkin berantakan, hancur berkeping-keping, engkau harus percaya bahwa Tuhan punya maksud baik." Wow, saudara, saya waktu dengar hari itu, saya pengen marah, saya ingin protes, saudara. Saya mau berdiri, saya mau bilang itu tidak betul.
karena amarah yang terpendam, saudara. Ya, tapi saya merasakan ada tangan yang begitu kuat menekan saya. Kenapa, saudara? Ya. Hari ini kalau kita mendengar keadaanmu tidak biasa-biasa. Engkau mengalami kesulitan dalam hidupmu, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, banyak masalah yang terjadi. Kemudian ada orang berkata, apapun yang terjadi Tuhan punya maksud baik buatmu. Mungkin respon kita, apaan sih? Apanya yang baik? Uang hidup saya berantakan, rumah tangga saya berantakan, pekerjaan saya berantakan. Apanya yang baik? Benar nggak, saudara? Kalau saudara punya keadaan tidak baik-baik, terus ada orang bilang, Tuhan punya maksud baik. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan punya maksud baik. Di dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan punya maksud baik. Dan itu begitu membekas dalam hidup saya. Dan itu begitu merasuk hati saya, roh saya, jiwa saya. Sampai hari ini saya tetap ingat perkataan itu. Saudara, kalau mungkin kita pernah berkata, Tuhan, saya tidak mau mengalami ujian yang begitu banyak. Mungkin pernah engkau protes kepada Bapamu di sorga. Mungkin engkau pernah marah kepada Tuhanmu karena keadaanmu yang tidak baik-baik saja. Saudara, saya mau katakan hari ini, kalau engkau selalu hidup protes, marah dengan semua proses yang Tuhan lakukan dalam hidupmu, itu sama saja dengan engkau menunda pemulihan yang sementara Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Jadi Tuhan izinkan, Tuhan luaskan segala sesuatu yang tidak baik kita alami. Bukan karena Dia tidak mengasihi kita. Tapi sebaliknya, Wahyu berkata, siapa yang kutegur dan siapa yang kuhajar, dia kukasihi. Mungkin hajaran Tuhan, teguran Tuhan itu membuat kita terasa sakit. Ya, siapa bilang dihajar itu terasa sakit? Semua orang kalau kena pukul ya sakit. Tapi bagaimana sikap kita? Engkau harus mempercayai cara Bapamu memperlakukan hidupmu, saudara. Engkau harus mempercayai Allahmu yang memperlakukan hidupmu apapun itu, saudara. Ya. Jadi kalau engkau bersikap dengan legowo, dengan ikhlas menerima Tuhan, asalkan engkau menyertaiku, asalkan engkau memberikanku kekuatan, itu sudah lebih dari cukup bagiku. Yang keempat, saudara, saya cepat saja. Abraham, dia seorang pria, dia seorang suami, dia seorang ayah yang berani bertindak. Beraninya bukan dalam hal yang jahat, saudara ya. Dia berani bertindak. Dia ambil pisau, saudara. Ya, Ishak sudah di atas mezbah, dia ambil pisau. Siap-siap untuk menancapkannya kepada Ishak. Tanpa ada keraguan-raguan sedikit pun.
Saya dari tadi setelah ibadah pertama, saya berkata dalam hati saya, Tuhan, hari-hari ini kita butuh banyak keberanian dari Tuhan. Kita sangat butuh itu, saudara. Berani untuk hidup dalam kebenaran. Berani untuk hidup takut akan Tuhan. Berani untuk bertindak, saudara. Keluar dari zona nyaman. Ya. Jangan ada di zona nyaman saja, saudara. Saudara harus keluar dari sana. Dan hari-hari ini, saudara harus membuktikan itu. Buktikan itu kepada dunia. Buktikan itu kepada orang-orang di luar sana, saudara. Bahwa engkau dan saya, kita adalah orang-orang yang punya kualitas iman yang sudah teruji. Orang yang sudah teruji, saudara, dia berani bertindak. Dia tidak ragu-ragu dengan apa yang Tuhan suruh, saudara. Saya meninggalkan Jakarta 2017 untuk pergi ke Pulau Obi, saudara. Ketika pertama kali saya melihat kondisi pelayanan yang ada di Air Mangga, saudara. Itu bukan bangunan beton, bukan, saudara. Belum ada keramiknya, saudara. Pertama kali saya lihat kondisi tempat pelayanan di sana, itu rumputnya setinggi rumah. Rumput alang-alang itu, saudara ya. Orang sana bilang rumput pisau. Keliling, saudara. Dalamnya, saudara, penuh becek karena sering banjir. Bangunannya semua dari kayu. Papan. Dan rumah itu, tempat itu satu-satunya di luar kampung. Karena gereja GPDI tidak boleh dibangun di dalam kampung, saudara. Menyedihkan ya, saudara, sama-sama Kristen. Tapi tidak jadi masalah bagi kami. Tetangga kami yang paling dekat kuburan, saudara. Listrik belum ada. Tapi jujur, saudara, ketika saya melihat kondisi pada saat itu, hati saya tetap tenang. Hati saya berkata dalam hati, terima kasih Tuhan. Disinilah kami akan tinggal, disinilah kami akan melayani. Saya ditanya sama ibu-ibu di kampung, kenapa ibu mau kasih tinggal Jakarta? Jakarta kan sudah enak, rame, ada mallnya di sana. Kenapa ibu mau kasih tinggal di Jakarta, tinggal di Air Mangga ini yang tidak ada apa-apanya? Ibu tidak takut tinggal di Air Mangga karena desa Air Mangga itu terkenal dengan ilmu-ilmu hitamnya, saudara. Apalagi tinggal dekat kubur, wah itu mereka sangat pantang sekali. Saya ditanyain oleh seorang bapak, berapa lama ibu bertahan di sini? Saya bilang, puji Tuhan Om. Kalau menurut ukuran kekuatan saya menyerah. Menurut ukuran kekuatan saya tidak mampu. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan yang menyertaiku, Dia akan memberikan kekuatan bagiku. Ini tahun keempat kami ada di desa Air Mangga. Saudara, kalau kita berani mau keluar dari zona nyaman, Tuhan bisa ubah apa yang tidak bisa kita ubah. Kalau kita berani bertindak, saudara, bukan untuk menunjukkan bahwa kita ini hebat, bukan untuk menampilkan bahwa kita ini kuat, kita ini pandai, bukan, saudara. Tapi kita mau tampilkan bahwa
ada Tuhan yang menyertai saya dan saudara. Dan itu lebih dari cukup. Saudara tinggal di Labuan Bajo. Berbeda dengan kami tinggal di Obi. Suasananya, lingkungannya. Tapi bahayanya sama. Semua orang lagi pada takut dengan COVID, bukan? Ketemu orang, aduh, jangan sampai dia ada tertular COVID. Corona. Waktu di kapal, saudara, manusianya banyak. Nah, anak saya yang kecil itu, yang nomor 2, suka lari-lari sana lari sini. Apalagi dilihat kan banyak orang saudara di kapal. Walaupun memang harus tetap pakai prokes, pakai masker, jaraknya, tempat tidurnya tetap harus jauh-jauh. Namanya anak kecil mana dia tahu saudara. Maunya dia itu kan lari sana lari sini saudara. Sampai ada satu bapak pegang tangan anak saya saudara. Lagi sementara digendong sama suami saya, ada satu bapak pegang tangan anak saya kaget saudara. Ya kami tidak kenal saudara. Saya langsung bilang sama suami saya, kenapa kamu kasih pegang anak Jeji sama bapak itu? Seringkali saudara, kita itu cepat sekali berpikiran negatif. Jangan-jangan dia, jangan-jangan, waduh. Kira-kira saudara, kalau bukan karena Tuhan yang menyertai kita hari ini, saya nggak ada hari ini saudara. Saudara bertemu orang banyak di luar, engkau yang bekerja, yang sibuk, bertemu banyak orang, kalau bukan Tuhan yang menyertai hidupmu, kita tidak ada hari ini. Berani keluar dari zona nyaman. Kalau mungkin engkau selama ini jadi jemaat yang biasa-biasa, datang, duduk, dengar, pulang. Mari saudara, jangan hanya jadi jemaat yang biasa-biasa saja saudara. Karena jadi jemaat yang biasa-biasa itu banyak saudara. Ya, banyak. Tapi jadilah jemaat yang luar biasa. Yang terakhir saudara. Yang terakhir, akhirnya Abraham dia menikmati Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Yang pertama, Tuhan sendiri menyediakan pengganti, korban pengganti. Tuhan menyediakan korban pengganti. Tuhan sendiri saudara. Tuhan sendiri sediakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak pernah mau berhutang. Apapun yang saudara pernah lakukan, yang saudara pernah buat bagi Tuhan, Tuhan tidak pernah mau berhutang. Dia selalu bayar cash and carry. Bahkan kadang-kadang lebih dari apa yang kita buat untuk Tuhan. Dia menggantikan apa yang Abraham kerjakan baginya. Tuhan ganti saudara. Waktumu yang engkau buat berikan untuk Tuhan. Tenagamu yang engkau berikan untuk Tuhan. Mungkin hartamu yang engkau berikan untuk Tuhan. Tuhan ganti. Sekarang ini kan lagi membangun di sini saudara. Semua jemaat engkau yang sudah berpartisipasi. Jangan pernah takut. Karena dia Allah yang tidak mau pernah berhutang. Besar kecil semua dia akan bayar saudara, dia akan ganti. Yang kedua, Abraham menikmati Jehovah Jireh,
Tuhan mengikat dirinya dengan sumpah untuk memberkati Abraham dan keturunannya berlimpah-limpah. Kata berlimpah-limpah itu saudara bukan sedikit. Berlimpah-limpah, berlipat kali ganda, berlimpah-limpah. Kalau Tuhan yang berkati berlimpah-limpah saudara, orang sudah tidak akan bisa menampungnya lagi. Ya. Tuhan sampai bersumpah, dia ikat dirinya sendiri dengan sumpah. Aku akan memberkati engkau dan keturunanmu berlimpah-limpah. Mari saudara, ya. Kita, saya dan saudara, kalau Tuhan yang memberkati saya dan saudara, dia juga memberkati keturunan kita. Allah bukan saja memberkati Abraham, tapi Allah juga berkata, semua bangsa akan diberkati oleh keturunanmu. Oleh karena engkau dan keturunanmu, semua bangsa akan diberkati. Termasuk saya dan saudara hari ini diberkati. Saudara, para orang tua, kalau kita mau keturunan kita, generasi kita menjadi generasi, menjadi keturunan yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari setialah dengan Tuhan. Ketaatan itu sangat penting saudara. Karena ketaatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Kalau kita mau keturunan kita, generasi kita, anak cucu kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan, menjadi orang-orang yang hebat. Mulai dari kita para orang tua. Tadi saya ketemu dengan seorang ibu, dulu jemaat di GPDI Hosana Ruteng. Karena saya lama tinggal di Ruteng saudara, sekolah SMP SMA di Ruteng. Dia berkata, betul Mei, nama panggilan saya Mei. Anak-anak tante semua Tuhan berkati. Saya bilang ya benar. Seorang tua, bapak, ibu, mama, papa yang takut akan Tuhan, yang mau mendengar dan melakukan firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, keturunannya pasti Tuhan berkati. Lantas bagaimana kalau ada anak-anak yang ternyata hidupnya berantakan? Padahal orang tuanya begitu setia, orang tuanya takut akan Tuhan. Salah siapa? Ya salah anak itu sendiri. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, kalau mau hidupmu diberkati Tuhan, kalau mau masa depanmu diberkati Tuhan, takut akan Tuhan. Saya pesan kepada anak saya, laki-laki yang sudah remaja, umur 16 tahun. Saya bilang, mama tidak punya banyak harta, malah gak ada. Tanah pun gak ada, uang pun gak ada. Mama tidak bisa mewariskan kamu apa-apa. Tapi satu hal yang mama bisa wariskan kepadamu, takut akan Tuhan. Berulang-ulang saya sampaikan demikian sama anak saya. Kemanapun engkau pergi, apapun yang engkau kerjakan, kalau engkau takut akan Tuhan, Tuhan bukan saja memberkati engkau secara jasmania, tapi kehidupan rohanimu pun Tuhan sediakan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk memberkati. Itu yang terjadi bagi Abraham dan keturunannya. Mereka dijadikan bangsa yang memberkati banyak-banyak bangsa. Dan hari ini, apa yang engkau butuhkan saudara?
Kalau engkau berkata, Tuhan, saya butuh penghiburan, saya butuh jalan keluar, saya butuh kekuatan, saya butuh. Tuhan hibur, Tuhan balut luka saya. Mungkin engkau menjadi orang-orang yang tersakiti akibat suami, akibat istri atau anak-anak atau keluarga atau mungkin rekan-rekan kerjamu. Atau teman-teman bisnismu yang mungkin membuat engkau kecewa. Saudara, semuanya itu ada pada Tuhan. Dia sediakan bagi saudara hari ini. Bukan saja hari ini, tapi besok sampai selama-lamanya. Abraham, dia menikmati Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan korban bakaran untuk dirinya sendiri. Dan hari ini saya mau katakan, buat saya pribadi, buat kita semua, Tuhan dia sediakan semua kebutuhan saudara. Seorang bapa, mungkin engkau butuh kesabaran menghadapi istrimu di rumah. Seorang istri, mungkin engkau membutuhkan kesabaran menghadapi kelakuan suamimu yang sering gak pulang-pulang rumah. Orang tua, mungkin engkau butuh kesabaran menghadapi anak-anakmu. Sebagai pimpinan di kantor, di dalam pekerjaan mungkin engkau butuh kesabaran melihat karyawanmu. Semua tersedia, saudara. Engkau hanya bisa berkata kepada Bapamu di surga, Bapa, aku butuh kesabaran. Aku butuh kesabaran. Aku butuh kesabaran. Sabar untuk diproses. Sabar untuk menjalani semua waktu demi waktu yang Tuhan beri. Sabar. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan apa yang saudara butuhkan. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian saudara. Ketika saya akan melahirkan anak yang kedua, karena usia saya sudah termasuk rawan saudara, jadi tidak bisa melahirkan secara normal. Tapi saya bilang sama suami, kali ini saya mau pengen normal melahirkan. Karena yang pertama sudah sesar saudara. Kami pulang ke Manado, masuk rumah sakit saudara. Saya bertahan 1 hari 1 malam menunggu proses melahirkan ini saudara. Sebelum itu saudara, saya dengan suami saya berkata begini sama suami. Bagaimana ini kalau nanti tiba-tiba saya harus operasi bagaimana? Karena persiapan kami hanya khusus untuk melahirkan secara normal. Suami saya cuma bilang, tenang, Tuhan pasti sediakan. Saya berusaha untuk membuat hati saya tetap tenang sedemikian rupa. Walaupun di dalam hati saya begitu banyak gejolak-gejolak saudara. Satu ketika kami pergi ke puskesmas saudara. Dokter yang ada di puskesmas dia bertanya, Ibu punya BPJS? Saya bilang saya tidak punya BPJS. Kemudian dia cek di komputernya. Dia bilang begini, Ibu, nama Ibu itu terdaftar sebagai pemegang kartu KIS Jakarta. Saya dengar itu saya kaget. Loh saya kan gak pernah buat. Saya nggak pernah urus itu kartu KIS itu.
Pulang di rumah saudara, saya sama suami kami berdoa. Saya bilang, terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Apa yang tidak pernah saya bayangkan. Karena ternyata saya harus dioperasi kembali, saudara. Anak saya, kondisi bayi itu waktu itu terlilit dengan tali pusar, saudara. Saya menamai anak saya yang nomor 2 ini. Saya ambil dari kata Jehovah Jireh. Saya singkat jadi JJ. Yang artinya kepanjangannya Jehovah Jireh. Karena saya dan suami sungguh-sungguh benar-benar merasakannya. Dia Allah menyediakan apa yang kami butuhkan. Saya bilang sama suami, panggil dia Jeji. Supaya setiap kali kita sebut nama Jeji, kita ingat bahwa Tuhanlah yang menyediakan. Persoalan saya dan saudara mungkin berbeda. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang sama, Allah Jehovah Jireh. Amin saudara. Allah Jehovah Jireh. Dia sanggup, bahkan terlalu sanggup, sediakan apa yang engkau butuhkan. Hari ini, mari saudara. Kalau mungkin kemarin-kemarin engkau merasa sendiri, engkau merasa terkucilkan, engkau merasa ditinggalkan seorang diri. Stop berpikir demikian saudara. Ada Bapamu yang di sorga, lebih dari cukup bagi engkau. Ada Bapa di sorga yang sangat peduli, yang sangat care dengan hidupmu. Engkau bisa berkata kepada Bapa, Bapa, Tuhan, kalau orang lain engkau tolong, saya juga engkau harus tolong. Karena saya anak Bapamu, saya anakmu Bapa. Katakan demikian kepada Bapamu di surga. Dan engkau akan lihat apa yang Bapamu buat dalam hidupmu. Saudara, semua urusan operasi akhirnya ditanggung dengan kartu KIS, saudara. Kami malah tidak keluar uang apa-apa, sepeser pun gak keluar, saudara, untuk biaya operasinya. Hebat gak saudara Tuhan kita? Dia sangat hebat, luar biasa saudara. Kebutuhan hari ini, besok dan seterusnya. Kalau engkau belajar bertindak dengan imanmu. Kalau engkau berani keluar dari zona nyamanmu. Engkau akan lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Mari pemain musik.